teman-teman semua, selamat datang di podcast Suara Muda Bangsa. Tempat ngobrol santai tapi bermakna tentang isu-isu bangsa, anak muda, dan masa depan. Hari ini kita bakal bahas topik yang makin penting di era sekarang. Bela negara. Tapi jangan salah, bela negara sekarang itu nggak cuma soal jadi tentara loh. Sebelum kita masuk ke podcast, izinkan saya perkenalan diri dulu. Nama saya Agustina Sinaga, CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Nah, hari ini saya nggak sendirian, sudah hadir 4 narasumber keren dari berbagai bidang yang bakal kasih perspektif berbeda tentang bela negara di era modern. Yuk, kita kenalan dulu. Hai semuanya, saya Al-Fajri Raihan, CPNS Mahkamah Agung 2025 dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Dumai. Saya Demak Mary Tambunan, saya CPNS MA tahun 2025, Satker di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Halo semuanya, saya Kelly Tambunan, saya CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, Satker Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Halo semuanya, saya Arfan, CPNS Mahkamah Agung. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mulai dulu dari definisinya bela negara di era seperti apa? Kak Fajri dulu deh yang jawab. Terima kasih host. Kalau menurut saya bela negara sekarang itu lebih ke komitmen moral dan tindakan nyata dalam menjaga keutuhan dan nilai bangsa, bukan hanya sekedar fisik tapi juga secara sosial, budaya, dan digital. Terima kasih Kak Fajri. Bagaimana dengan Kak Demak? Oke Kak, kalau menurut saya Kak, bela negara sekarang itu ya gimana kita jadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Misalnya di kantor kita bisa bela negara dengan menjadi CSN yang jujur dalam bekerja, ikut diskusi positif, atau menyuarakan isu-isu penting seperti anti korupsi dan toleransi di dalam kantor. Terima kasih Kak Demak, jawabannya sangat menarik. Nah, Bang Arfan, kamu kan kaum muda yang aktif di media sosial. Bela negaranya gimana tuh? Oke, terima kasih atas waktunya, Kak Christina. Kalau menurut saya sekarang kita ini punya medan perang yang baru ya, Kak, yaitu dunia digital. Jadi bela negara itu ya melawan hoax, bikin konten positif, dan bantu edukasi teman-teman lewat cara yang fun gitu, yang lucu. Nggak harus bikin konten yang serius terus gitu. Wah, terima kasih Bang Arfan. Bagaimana dengan Kak Kel? Apa setuju dengan jawaban Bang Arfan? Ya, saya setuju. Dari sisi sosial, bela negara itu juga peduli pada sesama, turun ke lapangan, bantu masyarakat yang butuh. Karena negara ini nggak cuma butuh pembela di medan perang, tapi juga di jalanan, di dapur umum, dan di daerah bencana. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Sekarang kita masuk ke tantangan bela negara di era digital. Nah, sekarang kan zamannya serba digital. Apa aja sih tantangan bela negara di zaman ini? Dimulai dari Kak Fajri dulu deh yang jawab. Menurut saya tantangan bela negara pada zaman saat ini adalah krisis identitas dan lunturnya nilai kebangsaan. Anak muda banyak yang lebih kenal budaya luar atau budaya asing, tapi tidak kenal dengan sejarah bangsa. Terima kasih Kak Fajri. Bagaimana dengan Kak Demak? Masker sama Oke, benar banget Kak Fazri dengan pendapat Kakak. Dan juga kita sering terpecah cuma karena beda pandangan politik kita ataupun beda suku. Padahal kan perbedaan itu menjadi kekuatan dari negara kita sendiri. Terima kasih jawabannya Kak Demak. Bagaimana dengan Bang Arfan? Bagaimana tuh menurut Bang Arfan? Kalau menurut saya ya Kak, saya dari sisi digital ya, tantangannya adalah banjir informasi. Banyak banget konten provokatif, hoax, bahkan ujaran kebencian yang viral tanpa fakta.
Kalau kita nggak melek digital, bisa-bisa kita ikutan nyebar yang salah juga gitu. Jadi harus kita kalau mau share informasi itu harus lihat faktanya dulu. Wah, menarik sekali. Terima kasih Bang Arfan. Bagaimana dengan Kak Kelly? Apa ada tambahan dari jawabannya Bang Arfan? Ya, belum lagi soal individualisme. Banyak orang yang sekarang cuek mikir asal saya aman. Padahal solidaritas sosial itu juga bagian dari bela negara. Terima kasih jawabannya sangat menarik teman-teman. Sekarang kita masuk ke peran anak muda dan aksi nyata. Lalu menurut kalian, apa sih peran anak muda dalam bela negara yang benar-benar nyata? Kak Fajri dulu deh yang jawab. Ya, host. Menurut saya anak muda adalah garda terdepan dalam melakukan perubahan. Kalau anak mudanya aktif, peduli, dan mau belajar, maka masa depan negara ini akan aman. Mulailah dari hal-hal kecil, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih Terima Kak Fajri. Bagaimana dengan Kak Demak? Sabang sampai Merauke. Oke Kak, terima kasih Kak Banyak Owas. budaya, bahasa, Saya selalu dan bilang ke tradisi yang teman-teman berbeda-beda. di kantor, Ada kita pula bela negara yang dari dari diri kita sendiri, yaitu saya sebagai kita warga negara menaati Indonesia peraturan yang merasa ada bangga di untuk kantor Indonesia. kita dan Terima juga kasih. menjaga kebersihan yang ada di kantor kita. Terima kasih Kak Demak. Kalau dengan Bang Arfan, apa ada tambahan? Kalau menurut aku ya Kak, aku rasa sekarang waktunya anak muda kayak kita nih jadi pencipta konten yang punya nilai, bukan cuma ikut tren, bahkan bahkan kita bisa buat edukasi tentang sejarah atau Pancasila, bisa bikin menarik kayak gitu Kak. Jadi kita bisa bikin konten-konten menarik tentang bela negara. Wah, sangat menarik jawabannya. Terima kasih Bang Arfan. Bagaimana dengan Kak Kelly? Kalau menurut saya, jangan takut terjun ke masyarakat. Jadi relawan, ikut bersih-bersih lingkungan, bantu korban bencana, atau donasi untuk pendidikan anak-anak. Semua itu bentuk bela negara yang Wah, terima kasih teman-teman. Jawabannya sangat luar biasa banget. Sebelum kita tutup, boleh dong satu-satu kasih pesan singkat buat anak muda Indonesia di luar sana tentang pentingnya bela negara. Dimulai lagi dari Kak Fajri. Kak Fajri masih di mute. Ya, terima kasih host. Menurut saya pesan singkat untuk anak muda zaman sekarang ini adalah kenali diri kita sendiri dan jangan malu untuk menjadi bagian dari negeri ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fajri. Bagaimana dengan Kak Demak? Oke Kak, kalau dari saya itu jangan tunggu jadi hebat dulu, baru berkontribusi dengan negara ini, tapi mulailah dari lingkungan terdekat. Terima Terima kasih Kak. kasih. Terima kasih Kak Demak. Bagaimana dengan Bang Arfan? Apa ada tambahan? Kalau menurut saya Kak, gunakan media sosial dengan bijak, jadi keren itu bukan cuma viral, tapi juga berdampak positif. Terima kasih Bang Arfan. Bagaimana dengan Kak Kelly? kalau menurut saya, jangan cuek. Sekecil apapun aksi kita, kalau niatnya tulus buat bangsa, itu sudah bela negara. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak buat teman-teman. Obrolannya sangat inspiratif. Semoga teman-teman pendengar sadar bahwa bela negara itu bukan cuma tugas militer, tapi tanggung jawab semua rakyat Indonesia, terutama kita anak muda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap cinta tanah air, dan jadi generasi muda yang peduli. Terima kasih. Terima kasih Kak.